Ya, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Tetaplah Allah selama-lamanya. Yes, Tuhan. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis senyap, gunung batu guguran bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis senyap, gunung batu guguran bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya. Dengan segenap hati, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu. Biar kami terus melihat Tuhan, Kau tetap Allah Bapa dalam hidup kami Tuhan. Tetaplah Allah selama-lamanya. Lebih lagi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu guguran bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Kau tetap Allah. Tetaplah Allah selama-lamanya. Oh ya Tuhan, sampai selamanya. Walau daging dan hatiku habis, Kau tetap Allah Tuhan. Gunung batu Kami perlu Kau Tuhan Yesus. Sebab bila Kau tak beserta kami Tuhan, kami tak mampu berjalan sendiri Tuhan. Kami perlu kasih karunia-Mu Tuhan, untuk terus melangkah maju Tuhan. Yes Tuhan. Yes Bapa, yes Bapa, yes Yesus. Besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Tuntun
kami. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin setiap langkah kami Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Yes, Tuhan Yesus. Benar Tuhan, kami mau hidup di dalam pimpinan-Mu. Kami mau hidup di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Ajar terus kami Tuhan hidup di dalam kebenaran dan jalan-Mu. Ya. Dan arahkan hati kami senantiasa berfokus kepada Engkau. Karena Engkaulah kekuatan kami satu-satunya. Yes. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau yang membuka setiap hati kami. Menjadikan tanah hati kami seperti tanah yang dipersiapkan oleh seorang petani untuk ditabur benih. Sehingga benih yang ditabur itu bertumbuh. Bukan hanya bertumbuh tetapi berbuah. 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat di Gatsu inilah jemaat yang bertumbuh, berbuah, bahkan berkali-kali lipat. Karena ada Tuhan yang dimuliakan di tempat ini. Ada Tuhan yang bergerak atas gereja-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Tutup bungkus roh, tubuh, dan jiwa kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang sorga rancangkan tepat terjadi atas masing-masing hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi. Ya, senang sekali. Oh, kita berdoa dulu untuk sekolah minggu ya. Mari Bapak Ibu, saya minta kembali bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita memberkati anak-anak kita. Inilah generasi ke depan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk anak-anak kami ini Tuhan. Mereka akan beribadah. Kami sungguh berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Sekalipun secara umur mereka masih kecil, tetapi kami berdoa. Setiap firman-Nya ditaburkan oleh guru sekolah minggu.
itu tertanam kuat atas roh mereka dan menjadi kekuatan atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam mereka menghadapi dunia yang semakin luar biasa. Tekanan-tekanan, pengaruhnya yang luar biasa. Anak-anak kami tidak terpengaruh oleh dunia, tapi anak-anak kami bahkan mempengaruhi dunia. Dan terang kemuliaan Allah dinyatakan oleh anak-anak kami ini Tuhan. Terima kasih, urapi anak-anak kami ini Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang hebat luar biasa, melayani Tuhan ketika mereka beranjak dewasa. Bahkan ketika mereka masih anak pun mereka melayani Engkau dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati guru-guru yang mengajar mereka, urapi mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya apa? Supaya apa yang sorga rancangkan itu tepat terjadi atas hidup mereka. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan anak-anak, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Salam, selamat pagi. Ya, ini pertama kali saya berbicara di Jemaat Gatsu ya. Saya orang GKKD juga loh Bapak Ibu. Ya, jadi bukan orang asing. Saya orang GKKD juga, tapi pelayanan saya di Satelit Setiabudi. Ya, di Satelit Setiabudi ya kami sudah ulang tahun yang ke-17 kemarin. Dan kami sudah berkembang ke pelayanan budak payung. Jadi bersyukur ya, kita terus berdoa, setiap jemaat Tuhan semakin hari semakin berkembang. Amin. Ya, saya juga ada Bukia, Pak Jonri, mana Pak Jonri? Itu dulu jemaat kami Bapak Ibu Saudaraku. Tapi ketika Gatsu dibuka, saya bilang kepada mereka, ayo kalian kita utus. Jadi mereka kesini diutus loh dari Setiabudi. Makanya saya senang sekali tadi, wah Bukia sudah ya, dulu koordinator sekolah minggu di Setiabudi. Ya. Dan Pak Jonri koordinator Aser. Saya senang sekali kalau mereka menjadi berkat di tempat ini. Karena itu tujuan kita melayani Tuhan. Amin. Nah, saya dikasih tema mengalahkan dunia. Wah, ini temanya serem Bapak Ibu Saudaraku. Ya, mengalahkan dunia. Ya, diambil dari Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya akan bacakan ayat ini untuk setiap kita. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudaraku, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Jemaat yang lumayan baru, Bapak Ibu Saudaraku, dan jemaat di Roma tinggal dalam banyak sekali ajaran-ajaran, banyak sekali filsafat-filsafat yang pada waktu itu ada di kerajaan Roma, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, sehingga banyak orang percaya di sana, orang Kristen mula-mula di sana masih terpengaruh hidupnya dengan filsafat-filsafat yang ada. Dengan pola-pola kehidupan dunia pada waktu itu yang ada. Sehingga Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Roma. Ya, dia berbicara supaya jemaat mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Ya, ibadah yang sejati adalah ibadah yang mengalahkan dunia. Ya, sesuai dengan tema kita hari ini. Amin. Ya, orang-orang yang memiliki prinsip hidup kebenaran firman Tuhan adalah orang-orang yang mengalahkan dunia. Saudaraku, kalau hari-hari ini dunia begitu rupa mencengkeram kita dengan berbagai macam informasi, dengan berbagai macam media yang ada, itu adalah sebuah serangan-serangan secara rohani, saudaraku. Secara roh kepada termasuk juga orang-orang percaya yang ada di dalamnya. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengalahkan dunia? Ya, bagaimana kita supaya ibadah kita menjadi ibadah yang sejati?
Ya, kita akan belajar dari ayat yang kedua. Di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan di ayat pertama, Rasul Paulus menjelaskan di ayat yang kedua. Ya, bagaimana caranya mengalahkan dunia? Yang pertama, dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Serupa aja tidak boleh, apalagi sama. Ya. Dunia sekarang sedang mempertontonkan, saudaraku, dosa-dosa yang begitu luar biasa. Dunia medsos, dunia internet yang begitu terbuka luar biasa. Itu bisa mempengaruhi pikiran kita, itu bisa mengendalikan pikiran kita, kalau kita tidak berjaga-jaga. Ya, hati-hati Bapak Ibu Saudaraku dengan HP kita, ya, dengan internet yang begitu begitu bebas, saudaraku. Ya. Kita bisa mengakses apapun dalam internet. Ya. Saya suka MotoGP, Bapak Ibu Saudaraku. Ada di sini yang suka MotoGP? Angkat tangan. Siapa Pak? Pembalap Marc Marquez. Wah, salaman dulu Pak. Kita sama Pak, ya, 93. Ya. Saudaraku, kita bisa mengakses cepat, saudaraku. Bahkan live streaming dan lain sebagainya. Tadi malam itu namanya apa ya? Race. Sprint race, saudaraku. Marc Marquez menang lagi dan menang lagi. Menang terus, saudaraku. Kita bisa mengakses begitu cepat. Padahal kejadiannya ada di Hungaria. Tetapi kita bisa real time, bisa menyaksikan perlombaan tersebut. Saudaraku, tetapi di saat yang sama, kita bisa mengakses apapun juga yang ada di internet. Hati-hati. Firman Tuhan bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Lagi ramai pinjol, saudaraku. Judi online, saudaraku. Ya, itu merebak kemana-mana. Dan banyak juga orang-orang Kristen terlibat di dalamnya. Ya, terlibat pinjol, terlibat apalagi judi online, dan lain sebagainya. Karena itu yang sedang serang, ya, mereka sedang menyerang hal-hal demikian. Tetapi firman Tuhan dengan jelas dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia yang korup, dunia yang gampang sekali memanipulasi. Sebenarnya saudaraku, kita hidup di dalam tantangan yang besar. Dan Paulus sudah memperingatkannya jauh-jauh hari, ribuan tahun yang lalu dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. 1 Korintus 2 ayat 14a berkata, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ya. Orang-orang dunia, orang-orang yang berpikir dengan cara dunia, dia tidak akan bisa menerima sesuatu yang daripada Roh Allah. Karena itu merupakan kebodohan bagi mereka. Ya, saudaraku, hati-hati. Kita sebagai orang percaya jangan sampai seperti itu, punya pikiran bahwa sesuatu yang kebodohan kalau kita melakukan firman Tuhan. Wah, sudah enggak zaman lagi. Tetapi firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dan 1 Korintus 2:14a berkata, tetapi manusia duniawi, saudaraku, manusia yang hidup di dalam dunia, masih dikuasai oleh dunia, tidak dapat menerima apa yang berasal dari Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Nah, kita tinggal di dalam dunia yang seperti itu.
Dunia yang berkata, ngikut Tuhan itu sia-sia. Ngikut Tuhan itu suatu kebodohan. Ya, hati-hati. Dan itu terjadi pada waktu Paulus menuliskan suratnya ke Roma. Ya, jemaat di Roma mengalami masa-masa seperti itu, di mana mereka dipengaruhi oleh filsafat-filsafat yang ada. Sehingga kepercayaan mereka kepada Tuhan dikuatkan oleh Paulus supaya mereka tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, pemikiran duniawi, ya, jalan yang jahat, yang berdosa di hadapan Tuhan. Saudaraku, kalau kita lihat informasi hari-hari ini, KPK sedang menangkap koruptor-koruptor. Dan kalau kita lihat, kita kadang-kadang tidak bisa percaya. Orang yang berkata, wah anti korupsi, ternyata korupsi juga. Betul? Ya, makanya janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Untuk kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, saudaraku, ada syaratnya, saudaraku. Yang kedua dikatakan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya. Selama budi kita, akal pikiran kita tidak diubahkan, kita akan terus menjadi orang-orang yang duniawi. Tetapi poin yang kedua dikatakan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Kalau di dalam New Living Translation dikatakan demikian, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Jadi di sini katakan, izinkan Tuhan mentransformasi, mengubahkanmu menjadi manusia baru. Kita tidak bisa mengubahkan diri kita sendiri. Amin. Amin. Tetapi izinkan Tuhan mengubahkan kita menjadi manusia baru. Ya. Kata berubahlah dalam bahasa aslinya itu adalah metamorphosa atau metamorf. Ya, kita sering mendengar itu sebagai metamorfosa. Ya, artinya apa? Artinya be transform, artinya diubahkan. Siapa yang mengubahkan? Tuhanlah yang mengubahkan kita. Bukan kita. Kalau kita berusaha mengubahkan diri kita, seringnya kita gagal. Amin. Katakan pada kanan kiri kita, kalau kita mengubah diri kita, kita gagal. Ya, izinkan Tuhan mengubahkan kita. Amin. Izinkan Tuhan mengubahkan kita. Ya. Firman Tuhan di 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah metamorfosa, saudaraku. Itulah yang dikatakan berubah di dalam pembaruan budi kita, saudaraku. Selama kita, saudaraku, tidak ada di dalam Kristus, selamanya kita akan menjadi manusia duniawi. Tetapi di sini katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Saudara dan saya adalah ciptaan baru, amin. Ya, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, untuk memperjelas arti dari metamorfosa, arti dari berubah, saudaraku, ketika kita sekolah, kita belajar tentang namanya metamorfosa. Metamorfosa itu ada metamorfosa yang namanya metamorfosa sempurna. Ya, metamorfosa sempurna itu adalah terjadinya kupu-kupu. Itu adalah metamorfosa sempurna. Ya, dimulai dari ulat, dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat, menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu, saudaraku. Saya mau bertanya, apakah ulat dan kupu-kupu itu adalah pribadi yang sama? Sama atau tidak? Sama atau berbeda?
Dari telur, dari ulat, kepompong menjadi kupu, apakah itu pribadi yang sama? Tidak. Sama. Tetapi yang membedakan, ya, ulat kemudian berubah, bertransformasi, bermetamorfosa menjadi seekor kupu-kupu. Nah, kita mau belajar. Ya, kalau kita belajar dari Roma pasal 12 ayat 2, saudaraku, contoh yang paling jelas adalah metamorfosa dari telur kemudian menjadi kupu-kupu. Ya. Yang pertama telur, saudaraku. Kemudian yang kedua adalah ulat. Ya. Bisa di next. Nah, ulat. Saudaraku tahu kehidupan seekor ulat? Ya. Kehidupan seekor ulat adalah kehidupan yang cenderung merusak. Aku pernah lihat seekor ulat, kerjanya apa seekor ulat? Makan terus kan? Ada enggak ulat yang tidak makan? Santai gitu ya, enggak ada. Ulat itu kerjanya siang malam makan dan makan. Dan yang luar biasa, dia makan seluruh daun yang ada dalam pohon. Dengan kata lain, ulat itu adalah seekor binatang yang sangat selfish, saudara. Sangat apa namanya? Mementingkan diri sendiri. Ya, dia merusak. Itulah kehidupan seekor ulat. Bukankah demikian ketika kita sebelum kenal Kristus, kehidupan kita rusak? Betul? Ya. Kehidupan kita itu penuh dengan dosa. Orang ketemu dengan kita mungkin gak suka, saudaraku. Itulah kehidupan seekor ulat. Ya. Kemudian masanya setelah menjadi ulat, kemudian ada masa dia menjadi kepompong. Ya. Dia sudah makan dan makan, saudaraku. Tiba pada proses metamorfosa untuk dia menjadi sebuah kepompong. Ya. Di mana itu adalah proses penghancuran diri dari ulat, Bapak Ibu Saudaraku. Ulat itu menghancurkan dirinya, ya, sampai tiba saatnya dia akan membentuk karakter yang baru, yang sangat berbeda dari karakter lama. Itulah sebabnya dikatakan tadi ayat di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ulat adalah pribadi yang merusak. Pribadi yang tidak disukai, saudaraku. Pribadi yang sangat mementingkan dirinya sendiri. Saudaraku tidak pernah melihat ulat itu berbagi makanan kepada ulat lain. Pernah lihat? Saya belum pernah lihat. Karena apa? Kalau ulat lihat daun, pengennya makan, dan makan, saudara. Menghancurkan, merusak dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia masuk dalam masa kepompong, ada proses penghancuran diri. Ada proses penghancuran diri. Dalam fase ini, ulat itu mengeluarkan enzim yang mencerna sebagian besar tubuhnya menjadi cairan. Jadi tubuhnya yang gendut, yang penuh dengan daun-daun tadi yang dia rakus makan, akhirnya dihancurkan, ya, menjadi cairan. Yang tertinggal tinggal sel-sel imaginal atau imaginal disk tetap bertahan. Yang lain semuanya hancur, saudaraku. Yang bertahan tinggal sel-sel imaginal. Dan dari sel inilah menjadi dasar bagi pertumbuhan struktur kupu-kupu, saudaraku. Bukankah hal yang sama ketika kita ada di dalam Kristus, kedagingan kita dihancurkan. Amin. Untuk karakter kita berubah dari karakter yang penuh dengan dosa menjadi karakter ilahi, itu harus ada yang dihancurkan. Yaitu apa? Manusia lama kita. Lukas 14 ayat 27 berkata, barang siapa
tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Memikul salib itu berbicara menghancurkan kedagingan kita. Amin. Selama kita nggak mau dihancurkan kedagingan kita, saudaraku, karakter kita tidak akan bisa berubah. Saudaraku, kita tidak bisa mengalahkan dunia yang penuh dengan tipu muslihat dan tipu daya. Ya, kita harus memikul salibnya, harus menghancurkan kedagingan kita. Sama seperti ulat ketika masuk dalam fase kepompong, dia menghancurkan dirinya. Yang ditinggal cuma sel-sel imajinal yang kemudian akan membentuk bagian-bagian tubuh makhluk yang baru. Ya, yang bernama kupu-kupu. Ya, ada bagian-bagian diri kita yang harus dihancurkan. Yaitu apa? Manusia lama kita yang penuh dengan dosa. Sehingga kita benar-benar hidup di dalam Kristus Yesus, saudara. Ya. Hidup di dalam Kristus Yesus adalah kita bagaimana kita mengerti, mengikuti apa yang Dia katakan. Mengerjakan apa yang Dia firmankan. Kita sering menyanyikan lagu, Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Betul? Dan firman Tuhan di Yohanes 14:21 berkata, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan apa yang aku katakan. Ini berbicara kepada apa? Manusia baru kita. Amin. Manusia lama kita beri makan dengan hal-hal duniawi. Sama seperti ulat tadi, rakus sekali. Tetapi ketika kita sudah masuk dalam fase kepompong, kita dihancurkan, saudaraku. Kita mau mengikuti apa yang Yesus mau. Kita mau mengikuti apa yang menjadi Tuhan mau. Dengan cara mengerjakan, melakukan firman-Nya. Amin. Karakter kita akan diubahkan. Karena apa? Karakter yang lama sudah dihancurkan. Ya. Next. Ya. Jadi kepompong adalah kehidupan yang diubahkan. Fase kepompong adalah fase kehidupan yang diubahkan, saudaraku. Ada penghancuran diri di situ. Ada penyerahan hak kepada Tuhan di situ. Ada penyerahan hidup kepada Tuhan di situ. Dan fase yang terakhir adalah fase kupu-kupu, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Saya yakin setiap kita di sini lebih suka kupu-kupu daripada ulat. Benar tidak? Ada di sini, enggak Pak Pendeta, aku suka ulat, lucu. Ada di sini yang suka ulat? Nanti saya carikan di depan. Ya. Saudaraku, saya yakin dan percaya orang tidak suka dengan yang namanya ulat. Ya, tetapi orang jauh lebih suka yang namanya kupu-kupu. Padahal ulat dan kupu-kupu itu pribadi yang sama. Cuma bedanya adalah kupu-kupu sudah diubahkan karakternya. Dan itulah sebenarnya yang bisa dikatakan kita bisa mengalahkan dunia ketika karakter kita diubahkan. Amin. Ketika kita dulu ketemu dengan orang senangnya gosip, ngerumpi dan lain sebagainya. Tetapi sekarang ketika kita ketemu orang, kita menceritakan kabar baik. Amin. Jadi di Setiabudi itu mulai Agustus itu temanya tentang penginjilan. Bahkan dari bulan Juli. Penginjilan dan penginjilan. Agustus tanggal 3 kemarin, ya, saya itu intens melayani jemaat lansia, saudara. Ya, jemaat lansia kita umurnya sudah di atas 60. Ya namanya lansia kan sudah di atas 60 ya. 70, ya, 75 dan lain sebagainya. Tetapi yang luar biasa,
saudaraku. Mungkin ketika kita melihat, lansia. Tetapi jangan remehkan seorang lansia. Tadi malam kami komsel, Bapak Ibu Saudaraku. Kita sampaikan tentang apa itu iman. Dan mereka bersaksi. Ada satu ibu, ya, dia baru bergabung dengan kita itu tanggal 3 Agustus. Tapi dia sudah mendengarkan tentang bagaimana kita harus membagikan hidup kita. Ya, bagaimana kita harus menyaksikan cinta kasih kita. Cinta kasih Tuhan kepada kita. Cinta kasih Tuhan kepada kita, saudara. Ya, maaf, ibu ini dari latar belakang. Tetapi oleh ibu-ibu lansia ini dikunjungi terus. Ya, ibu ini sering, kalau di rumah itu sering ngeramal, Bapak Ibu Saudaraku. Sering main kartu itu loh yang isinya ramalan. Tapi oleh seorang lansia, umurnya sudah di atas 70 tahun, dikunjungi terus. Ya, kemudian diajak komsel. Dan tanggal 3 Agustus kemarin, dia pertama kali beribadah di gereja. Ketika ketemu dengan saya, ibu baru ya namanya, dia menyebutkan namanya, dia bilang gini, Pak, boleh enggak saya bergabung di gereja ini? Oh, sangat boleh Ibu, sangat boleh. Justru kita berdoa untuk orang-orang sebanyak-banyaknya datang kepada Tuhan. Ya. Dan tadi malam dia bersaksi. Terima kasih. Saya berdoa, saya bergumul untuk anak saya. Anak saya itu Kristen, tapi enggak ke gereja katanya. Ya. Kemudian kemarin saya ketemu sama dia, saya bilang, Nang, Ibu sekarang sudah aktif di gereja. Kok malah kamu enggak ke gereja? Ayolah datang ke gereja. Aku tak coba ke gereja, Ibu ya. Ya, saudaraku tadi sebelum saya ke sini saya ke Setiabudi dulu, karena Setiabudi kan ibadahnya jam 8 ya, sini jam setengah 9. Saya ke sana, saya jemput lansia juga untuk datang ke gereja, dan orang itu ternyata datang. Ya, dia bilang, Pak Pendeta, ini anak saya. Wah, selamat datang Mas. Saya peluk dia, saudaraku. Ya, maaf saya tidak bisa, nanti nggak bisa ketemu ya, saya melayani di satelit Gatsu, Semarang Barat. Ya, oh ya Pak Pendeta, gak apa-apa. Saudaraku, diubahkan. Amin. Diubahkan. Dulunya dia seorang pemain, peramal dan lain sebagainya, tapi ketika dia mengalami kasih Kristus, mengalami kebaikan Kristus, dia mulai berdoa. Dan tidak menunggu lama, anaknya datang ke gereja. Saudaraku, itulah mengalahkan dunia. Amin. Saudara dan saya, Tuhan memilih kita, itu bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Supaya apa? Kita pergi dan menghasilkan buah. Gampang sekali sebenarnya. Kita bisa mengunjungi orang. Kita bisa WA orang, saudaraku. Ya, tadi saya sempat menemani Asir, ada beberapa jemaat baru yang hadir di tempat ini. Boleh angkat tangannya yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh angkat tangan. Yang tinggi ada berapa? 2, 3. 3 orang, saudaraku. Satu tadi Mas yang dari Nias. Mas, oh iya, ya. Katanya, oh aku lihat ini karena apa? Lihat di Google. Saudaraku, Tuhan bisa pakai Google. Amin. Ya, tadi dikatakan internet itu bisa digunakan untuk hal baik, tetapi bisa digunakan untuk hal jahat. Ketika GKKD Gatsu menyematkan alamatnya di Google, saudaraku, Tuhan bisa pakai itu untuk mendatangkan jiwa-jiwa. Di Setiabudi juga ada. Ya, jemaat yang lagi, dia udah Kristen lama, cuma nggak ke gereja karena ada masalah lah.
Kemudian dia pengen banget datang ke gereja. Gereja mana ya, gereja mana ya. Tiba-tiba dia datang ke BCA. Nah, GKK Setiabudi itu dekat sekali dengan BCA. Ketika dia ke BCA, loh kok ada gereja di sini? Gereja Kristen Kemah Daud, ibadahnya jam 8, saudaraku. Dia datang dengan keluarganya. Karena apa? Karena spanduk. Tuhan bisa pakai spanduk untuk mendatangkan orang ke gereja. Tuhan bisa pakai hal-hal yang mati untuk mendatangkan orang kepada gereja. Apalagi saudara itu orang-orang hidup. Artinya kita pasti bisa membawa orang kepada Kristus. Amin. Amin. Kita pasti bisa karena apa? Kita orang hidup. Kita orang-orang yang sudah diubahkan. Karakter kita dari manusia lama menjadi manusia baru. Kita bisa mengalahkan dunia dengan apa? Kesaksian kita. Dan kesaksian kita yang mengalahkan dunia katanya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, ya, sama seperti seekor kupu-kupu. Apa yang dilakukan kupu-kupu dengan ulat itu sangat berbeda jauh. Bahkan bertolak belakang, betul? Tadi saya katakan ulat itu kerjanya merusak, dan merusak. Tetapi seekor kupu-kupu, dia kerjanya apa? Dia memang mendapatkan sesuatu dari bunga, tetapi pada kesempatan yang sama, dia memberkati sehingga terjadi sebuah pembuahan. Amin. Ya, dari seekor ulat yang merugikan, merusak, tetapi ketika mengalami perubahan, ketika diubahkan, ketika mengalami metamorfosa, dia menjadi ya pribadi yang baru dengan karakter yang berbeda. Dari karakter yang merusak menjadi karakter yang memberkati. Jemaat di Katsu harus menjadi karakter yang memberkati. Amin. Tuhan bisa pakai Google Map, Tuhan bisa pakai spanduk. Terlebih lagi, Tuhan bisa memakai saudara dan saya untuk memberitakan kebenarannya. Amin. Kisah pasal 2 ayat 47. Dan mereka disukai semua orang. Siapa itu mereka? Mereka adalah jemaat mula-mula, mereka disukai semua orang. Mengapa mereka disukai semua orang? Karena mereka setiap hari haus dan lapar akan firman Tuhan. Setiap hari mereka memuji dan menyembah Tuhan. Setiap hari mereka berbagi kepada orang-orang, saudaraku. Ya, mujizat terjadi setiap hari. Orang-orang disembuhkan, orang-orang diselamatkan. Dan doa mereka pun doanya luar biasa. Jemaat mula-mula itu. Jemaat mula-mula adalah jemaat yang mengalami tantangan yang luar biasa. Tetapi ketika mereka sudah mengalami kasih Kristus yang luar biasa, tantangan itu bukan sebuah penghalang. Ya, mereka berdoa, Tuhan berikan kepada kami keberanian untuk memberitakan Injil. Saudaraku, doanya harus demikian. Tuhan berikan kepada kami keberanian untuk memberitakan Injil. Amin. Dan sertai kami dengan tanda-tanda. Ya. Gak salah loh kita berdoa untuk disertai dengan tanda-tanda mujizat, gak salah. Karena dunia membutuhkan mujizat, saudaraku. Amin. Ya. Ada satu orang dari latar belakang lain juga. Ya, ketika suaminya sudah di ICU dan istrinya ini sudah dilayani lahir baru ya sama tim lansia sama istri saya pada waktu itu. Kemudian dia meminta ya kepada yang ibu lansia ini, Mbah, bojoku tolong doakan. Ya, dia lagi di ICU. Ya. Kemudian istri saya diajak kemudian berdoa. Dan puji Tuhan, suaminya mengalami kesembuhan. Ya. Dia sudah berjanji mau datang ke gereja, tetapi belum datang-datang. Saudaraku, kita terus berdoa. Amin. Ya, berikan kepada kami keberanian untuk memberitakan Injil-Mu. Dan dampaknya apa? Kisah 2 ayat 47b berkata, dan mereka disukai semua orang.
Jemaat disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saya yakin dan percaya mereka disukai semua orang karena apa? Mereka melihat ada perubahan yang terjadi atas jemaat Tuhan. Mula-mula itu. Ya. Mungkin mereka sama, sebelum mereka mengalami Kristus, hidupnya penuh dengan dosa, merusak, menyakiti dan lain sebagainya. Tetapi ketika mereka ada di dalam Kristus, mereka menjadi ciptaan yang baru. Dan hidupnya berubah. Itulah yang membuat mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, gereja kita punya visi 111 GKKD 5 kali. Ini bukan sekedar slogan. Amin. Bukan sekedar slogan. Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Kita harus melakukan apa yang menjadi iman kita. Yaitu 111 GKKD 5 kali. Artinya apa? Satu orang membawa satu jiwa dalam tahun ini. Dalam tahun ini. Ya, dalam tahun ini. Membawa satu jiwa aja. Saudaraku, setiap pribadi kita. Ya, saya yakin dan percaya tempat ini akan penuh, saudara. Karena setiap satu orang membawa satu jiwa. Dengan iman, kita melakukan, bukan sekedar, yuk kita bangkit berdiri satu-satu. Tapi kita bergerak. Ya. Hari-hari ini, kami lagi banyak jemaat baru, ya di samping dari keluarga-keluarga, tetapi dari mahasiswa, Bapak Ibu Saudaraku. Banyak dari mahasiswa yang baru ini datang. Karena apa? Pemberitaan atau informasi, pemberitaan firman dari siapa? Dari kakak-kakak tingkat mereka. Ya. Mereka cari informasi supaya apa? Tempat kosnya diisi oleh anak-anak Tuhan. Ya. Dan banyak di antara mereka membawa jiwa-jiwa baru. Paling tidak adalah mereka boleh di situ mengalami pembinaan rohani, PA dan lain sebagainya. Amin. Amin. Ya, itulah pentingnya. Mengapa kita harus mengalahkan dunia? Yang pertama tadi, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Yang kedua adalah berubahlah oleh pembaruan budi kita. Kita tidak bisa mengubahkan diri kita sendiri, tetapi kita diubahkan oleh Allah. Dengan cara apa? Kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita menghancurkan kedagingan kita, memikul salibnya, dan menjadi murid Kristus. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, setelah 1.1, poin 2 kita lakukan. Poin 3 dikatakan kita bisa membedakan kehendak Allah. Ya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, ya, kita bisa membedakan kehendak Allah apa yang baik, berkenan, dan sempurna ketika kita apa? Ketika kita sudah mengalami namanya Kristus. Ya, kita sudah tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kita sudah diubahkan pola pikir kita, karakter kita diubahkan. Sehingga kita bisa membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana caranya kita mengalahkan dunia ini? Ya, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya, izinkan Allah mengubah dirimu untuk dibentuk menjadi karakter yang baru, dan terakhir kita dapat membedakan kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Saya yakin dan percaya setiap kita Tuhan sedang pakai sebenarnya. Amin. Tuhan sedang memakai kita. Tuhan mau memakai kita. Tetapi Tuhan melihat respon kita. Sama seperti lansia yang tadi saya ceritakan. Ya. Dia bilang, saya mau meresponi. Saya mau bergerak, saya mau melangkah seperti yel-yel setiap minggu Pak Pendeta. Makanya saya mengunjungi ibu ini yang akhirnya bergabung dengan kita. Saya kunjungi keponakan saya yang sakit tadi. Saya kunjungi karena apa? Karena saya tahu Tuhan memilih saya, bukan saya memilih Tuhan, tapi Tuhan memilih saya.
ada kuasa yang membackup saya, ada kuasa yang mendukung saya, ada kuasa yang menyertai saya katanya. Cuma kadang kita ragu untuk melangkah. Tetapi hari ini saya katakan, sempurnakan iman kita dengan apa? Tindakan kita. Saudara dan saya akan Tuhan pakai untuk mengalahkan dunia yang kacau balau ini. Dengan cara apa tadi? Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Kita harus selalu terbuka dengan Tuhan untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan ubahkan. Kita harus menyerahkan kebiasaan-kebiasaan lama kita yang itu kebiasaan dosa. Ya, anak-anak muda. Ya, tergantung dengan film-film porno dan lain sebagainya. Itulah ikatan yang luar biasa. Engkau harus katakan, aku akan memutuskannya. Supaya apa? Supaya aku sanggup mengalahkan dunia. Karena Kristus ada di dalam diriku. Amin. Amin. Dan yang ketiga, dengan demikian kita akan bisa membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, berkenan dan sempurna. Saya yakin dan percaya. Saya yakin dan percaya. Jemaat di Katsu akan menjadi jemaat yang berkembang. Ya, jemaat yang berdampak. Dia akan menceritakan kepada orang-orang di sekitarnya. Siapa tadi mas yang dari Nias siapa? Mas Salman. Ceritakan pada teman-temanmu. Ada gereja di Katsu. Ayo ikut. Karena jemaat kita yang ada di Pudak Payung, itu mayoritas jemaat di sana sekarang orang-orang Nias. Ada puluhan orang-orang Nias di sana, saudaraku. Yaitu mereka menceritakan. Ya. Dan ada selalu orang baru datang dari Nias di jemaat kita yang ada di Pudak Payung. Ya. Kalau Pak Edi untuk menjangkau, waduh, Pak Edi juga sibuk dengan pekerjaannya. Siapa lagi Pak Ad juga seperti itu. Setiap kita adalah pelayan Tuhan di tempat ini. Amin. Setiap kita pelayan Tuhan, saudaraku. Saudara yang bergerak. Pak Edi, Pak Ad, Pak Didi dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang berdoa. Orang-orang yang mengcover setiap jemaatnya. Amin. Amin. Siap Bapak Ibu Saudaraku? Siap? Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk siang hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan firman-Mu sendiri pada pagi hari ini. Hamba-Mu terbatas di dalam kata-kata, terbatas di dalam pengetahuan, tetapi Engkau Allah yang tidak terbatas dan tidak dibatasi, tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Firman-Mu sempurna atas setiap kami yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Firman-Mu yang berbicara jauh lebih dalam, Roh Kudus yang menerjemahkan firman-Mu sendiri. Sehingga kami boleh meresponi kebenaran akan firman-Mu. Dan kami adalah pribadi-pribadi yang mengalahkan dunia. Karena kami bukan dari dunia ini. Kami adalah orang-orang yang sudah diubahkan oleh Kristus. Kami adalah ciptaan baru. Sehingga kami dapat membedakan mana kehendak-Mu ya Allah. Apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna di hadapan Tuhan. Mari Tuhan terus bawa kami kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terus digairahkan dengan Roh-Mu. Kami selalu digairahkan dengan firman-Mu ya Allah. Sama seperti jemaat mula-mula. Mereka digairahkan oleh firman-Mu. Mereka tekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka tekun berdoa setiap malam. Mereka tekun bersekutu. Mereka tekun berbagi satu sama lain. Dan ada karakter yang diubahkan. Sehingga mereka disukai oleh semua orang. Dan Tuhan menambah-tambahkan jumlah mereka setiap hari. Itu juga yang akan terjadi atas jemaat-Mu di tempat ini ya Allah. Di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan akan menambah-nambahkan dengan orang-orang baru. Bukan hanya menambah-nambahkan. Tetapi akan berlipat kali ganda. Di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap pribadi membawa orang-orang baru kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menggerakkan, Tuhan yang bekerja. Tuhan yang mengurapi. Tuhan yang memakai setiap jemaat di tempat ini. Untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa.
dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Baik. Terima kasih Pak Ipung untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita boleh diberkati, kita boleh diubahkan menjadi manusia yang baru dan mengetahui kehendak Allah dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, saya persilakan kita akan memberikan persembahan untuk mempersiapkan diri. Bagi yang mau memberikan persembahan melalui transfer, bisa ke rekening BCA dengan nomor rekening 4091755 atas nama GKKD Revival Semarang. Gitu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, kami mengucap syukur Bapak untuk penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh Kau nyatakan itu Yesus atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau boleh bawa kami menyadari bagaimana situasi kami Tuhan. Kami mau diubahkan Bapak dari manusia lama kami Tuhan Yesus menjadi manusia yang baru Tuhan Yesus. Dan menjadi berkat Tuhan Yesus. Dan kami mau Tuhan Yesus terus melekat dengan Engkau Tuhan, sehingga kami tahu Tuhan Yesus mana kehendak-Mu, mana yang baik, mana yang jahat, mana yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan yang sempurna Bapak itu yang boleh kami selalu persembahkan Bapak untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau boleh pakai Pak Ipung Tuhan Yesus untuk menyatakan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati beliau lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus dalam penggembalaannya Bapak di setiap budi Tuhan. Engkau boleh karuniakan roh hikmat kebijaksanaan Bapa untuk boleh memimpin setiap jemaat yang ada di setiap budi Tuhan Yesus, terus mengalami pribadi-Mu Tuhan, dari sekolah minggu, mahasiswa, keluarga, juga untuk lansia Bapa, semuanya Bapa Engkau pakai Tuhan Yesus. Pak Ipung dan istri dan Yudis Bapak semuanya dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dan sebentar Bapak kami mau memberikan persembahan Tuhan Yesus, ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau berikan dengan sukacita Tuhan Yesus berkat-berkat-Mu Tuhan. Persembahan mingguan, diakonia, persembahan syukur, ucapan syukur lainnya, perpuluhan Tuhan. Kami mau berikan dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya. Amin. Silahkan Asher boleh mengedarkan kantong. Yang sudah memberikan persembahan saya undang bangkit berdiri. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Amin. Berkat Tuhan hari itulah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan, berkat Tuhan hari hitunglah, kita akan terkagum-kagum, akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Kau niscaya kagum, kau niscaya kagum oleh kasih. Sekali lagi, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Amin. Yes Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, dan kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Dan kembali kita akan terima berkat Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi-Mu Tuhan.
benar di dalam nama Yesus Tuhan. Segala kejayaan, keagungan hanya bagi Engkau Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Firman sudah kami dengar pagi hari ini Tuhan. Sungguh firman yang meneguhkan setiap kami jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Sungguh biarlah setiap kami menjadi hamba-hambamu yang bisa mengalahkan dunia ini dengan kesaksian hidup kami yang kami kerjakan hari lepas hari di dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan, kami tidak gentar menghadapi dunia yang di luar sana karena ada Tuhan yang bersama dengan kami, yang memberi kekuatan untuk kami boleh memenangkan perlombaan di luar sana Tuhan. Kami mengucap syukur. Sekali lagi kami berdoa untuk Pastor Ibung yang menggembalakan di Setiabudi. Mau berkati beliau lebih-lebih lagi di dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh roh pengenalan akan Allah semakin luar biasa atas beliau dan keluarga. Diberkati keluarganya, diberkati istri anaknya. Di dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan. Saat ini kita juga berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Biarlah hujan pertobatan terjadi atas Indonesia. Di dalam nama Yesus Tuhan. Orang boleh berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Dan gereja dipenuhi orang-orang baru. Orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Untuk mau dibentuk menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Mari jemaat, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah ketika engkau masuk dan keluar dari tempat ini. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah studimu, sekolahmu, kuliahmu. Apapun yang kau kerjakan hari-hari ini, dibuatnya berhasil. Karena tangan Tuhan terkadang atas engkau, menjaga engkau dari detik ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya berkata, amin.